Halo semua, perkenalkan nama aku Bagas Tricahyanto. Aku dari mahasiswa Universitas Al-Azhar Indonesia, jurusan Ilmu Komunikasi Pemerintahan Advertising. Dan di sini ada teman aku. Perkenalkan, nama saya Bintang Yulistira Algifari. Saya berasal dari Universitas Al-Azhar Indonesia, program studi Ilmu Komunikasi dan Peminatan Advertising. Jadi di sini aku dan Bintang lagi ada di rumah salah satu akun eksekutif yang ada di Jakarta. Halo. Oke tante, di sini aku Bagas Tircayanto. Ya. Aku dari Universitas Al-Azhar, jurusan Ilmu Komunikasi, Ya. jurusan Peminatan Advertising. Di sini aku lagi ada tugas buat mewawancara seorang aktor eksekutif yang bekerja di agensi perikanan. Oke. Boleh tante perkenalkan diri dulu, dari agensi mana dan sebagai apa jabatannya? Oke, untuk saat ini nama saya Fitri Zerlita atau bisa dipanggil dengan nama Riri. Nah, saat ini saya bekerja di Sign Indonesia. Saya di Sign Indonesia ini udah berjalan kurang lebih sekitar 4 tahun. Untuk pertama kali saya bekerja di bidang ini kurang lebih saya 10 tahun. Tapi dengan agensi yang berbeda. Saat ini saya di Buying Radio, Sign Indonesia, PT Fasi Media Harapan. Pertanyaan yang kedua ada proyek apa sih yang tante udah jalanin dan klien apa aja yang udah ditangani selama jadi orang agensi perikanan, khususnya di profesi aktor eksekutif? Oke, kalau untuk itu sih puluhan ya. Selama tante bekerja sebagai account eksekutif itu puluhan banget brandnya. Tante pernah handle itu Sunsilk, Unilever, brandnya Unilever. Tante pernah pegang Sunsilk produk untuk orang tua grup. Tante juga pernah handle untuk otomotif. Tante juga handle untuk brand yang memang susah dalam arti campaignnya itu brand rokok gitu. Jadi dari kalau ditanya tante pernah brand apa aja yang pernah tante handle, itu banyak banget gitu. Dari brand anak-anak, brand teenagers, brand ibu-ibu dalam arti yang memang bersinggungan dengan brand yang di handle sama ibu-ibu ya, maksudnya dalam arti kayak masakan, ingredientsnya itu tante juga pernah pegang Royco gitu. Khususnya di media radio. Di media radio itu kalau untuk khususnya di media radio itu tante juga handle itu kayak tante pernah handle untuk brand Miro, kementerian itu juga perikanan, Kementerian Perikanan, Kelautan, juga universitas, terus McDonald, tante pernah handle juga Pigeon, terus tante handle untuk satu lagi untuk rokok. Pertanyaan selanjutnya, gimana sih pengalaman yang udah tante jalanin di profesi tersebut yang mempengaruhi keterampilan dan pemahaman tentang profesi eksekutif periklanan? Oke, kalau untuk menjadi AE atau account eksekutif itu sebetulnya melatih kemampuan berbicara ya, itu salah satunya. Karena sering diminta untuk presentasi, karena kan kita memang punya materi yang harus dipresentasikan. Jadi ketika AE itu menjual produknya, setidaknya kita harus tahu produk knowledge-nya kita dulu gitu. Dan gimana caranya itu ya melatih cara kita berbicara dengan orang banyak, dengan salah satunya presentasi gitu. Jadi menjalin hubungan baik dengan berbagai orang gitu. Terus kemampuan psikologi itu kita harus lihat orang itu tipenya seperti apa. Itulah kita harus tahu berbagai macam kemampuan psikologinya gitu. Jadi nggak semua orang bisa kita pukul rata untuk kita menjual itu produk kita gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, peran seorang account eksekutif perikanan itu kayak gimana sih tante? Kalau untuk peran seorang AE periklanan itu harusnya bisa menjadi pembicara yang baik ya, public relation ya, PR gitu dengan baik gitu kan. Kita harus bisa jadi public speaker gitu, juga creative thinker. Jadi kita harus kreatif, ide-ide itu diperlukan banget untuk seorang AE. Kenapa? Ketika ada klien berbicara, saya punya produk A,
bagaimana caranya orang awareness dengan produk saya. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Kita harus punya ide kreatif yang baik, yang bagus, agar klien kita percaya bahwa kita bisa membuat satu brand itu catching ya, maksudnya awarenessnya itu dapat gitu. Gitu. Terus tugas dan tanggung jawab seorang akun eksekutif periklanan dalam sebuah agensi periklanan itu gimana sih Tante? Oke, tentunya itu sih berkaitan dengan mendapatkan iklan dari klien ya. Kita kan sudah mempromosikan. Apa hasil dari promosinya itu? Berarti kan kita harus ada hasil dari promosi itu untuk perusahaan. Apa yang sudah kita jual, kita harus ada hasilnya, yaitu tanggung jawab seorang AE. Dan kita harus menjaga nama baik perusahaan, menjalin hubungan dengan baik dengan perusahaan gitu. Dan kita harus memberikan laporan terkait penjualan kita yang sudah kita promosikan atau kita sudah presentasikan dengan klien. Berarti tanggung jawabnya besar juga Tante ya? Sangat besar karena itu. betul, account eksekutif itu tombak ujung istilahnya perusahaan. Tombak ujung ini. Betul. Semua yang berkaitan dengan keuangan, istilahnya penjualan untuk sebuah perusahaan yang berhubungan dengan periklanan itu adalah sales atau account eksekutif. Itu ujung tombaknya perusahaan. Bagaimana AE itu bisa berjualan atau AE itu bisa mengunggulkan satu produknya, dalam arti satu keunggulan dalam agensinya, yang itu harus kita keluarkan. Jadi seorang AE itu benar-benar ujung tombaknya perusahaan. Sangat penting sekali. Sangat penting banget untuk seorang sales ya. Terus selanjutnya keterampilan apa sih yang menurut Tante ini penting banget nih buat dimiliki oleh seorang akun eksekutif periklanan? Oke, sebetulnya sih itu balik lagi ya, itu sama aja sama peran seorang eksekutif sih. Itu balik lagi kalau ditanya itu kita sangat penting banget ya yang ide kreatif ide kreatif dan administratif. Nah, itu harus juga gitu. Administrative officer itu jadi harus kita bagi agensi tempat bekerja, terus juga bagi-bagi klien. Jadi satu lingkup agensi itu ada beberapa account eksekutif. Kita harus membagi, kita harus dibagi-bagi kliennya siapa aja, brandnya siapa aja gitu. Kayak gitu. Tapi yang paling penting Tante apa tuh menurut Tante? Yang paling penting adalah relationship dulu. Iya. Kalau kita public speaking, kita berbicara sama orang, udah pasti kita harus deket dulu sama orang itu. Benar ya? Benar. Kalau public speaking kita bagus tapi kita tidak bisa ngelit orang itu untuk bisa bicara sama kita, tetap susah aja. Iya. Ya kan, nggak dapet kan, kayak gitu. Terus selanjutnya jelasin dong gimana Tante gunain keterampilan yang relationship tadi dalam pekerjaan sehari-hari, khususnya di akun eksekutif periklanan. Sama lagi. tuh. Sebetulnya itu jawaban yang memang udah Tante jelasin tadi, tapi bisa Tante tambahin, itu bisa kita melakukan kegiatan visit. Kita visit jadi istilahnya yang sebagai AE itu adalah mengejar bola. Dalam arti kita yang datang, kita yang visit ke tempat-tempat klien gitu. Jadi kita menawarkan gitu ya, visit dan ngadain meeting, kapan kita bisa meeting, bikin appointment, terus di mana tempatnya, jamnya jam berapa, ya kayak gitu. Jadi menjaga hubungan baik sama klien. Itu ya. Gunain keterampilannya kayak gitu kan. Iya dong, harus kita punya keterampilan yang memang intinya bisa mendekatkan klien, gimana caranya klien untuk bisa ke kita gitu ya, beli produk kita atau campaign di produk kita, di perusahaan kita gitu, di agensi kita. Selanjutnya contoh situasi atau masalah yang mungkin dihadapi oleh seorang akun eksekutif itu gimana sih? Banyak itu sih. Kayak seandainya kalau beriklan nih, tiba-tiba waktunya meleset, ya kan, harusnya jamnya jam prime time, ya, tiba-tiba jamnya ke jam regular time.
dalam arti gini, harusnya prime time itu di jamnya jam sore, tapi dia udah muncul nih di sebelum jam prime time, atau dia kelebihan jam, harusnya sore, katakanlah dari jam 5 sampai jam 7 malam itu prime time, ternyata meleset nih di regular time, andai kan jam 9 malam sampai jam 10, atau sebaliknya di bawah jam 5, jam 3 sampai jam 4 gitu. Itu yang bakalan jadi masalah. Itu yang harus kita hadapin gitu loh. Nah, kalau jadi harus bisa melakukan penjelasan dan nenangin seorang klien gimana caranya problem solving. Abis itu gimana sih kalau udah dapet tuh masalah yang kayak gitu, terus tante nanganinnya gimana sih? Nanganinnya kayak kita nawarin solusi sih. Nawarin solusi, Pak, ini mohon maaf ada kesalahan, katakanlah gitu, ada kesalahan, harusnya jamnya di prime time ternyata masuk ke jam regular time. Solusinya mau seperti apa, direbukin bareng-bareng, dari situ nanti klien maunya apa, kita diskusi di internal, kalau memang itu bisa terrealisasikan, kita realisasikan keinginannya klien gitu. Termasuk masalah besar kan kalau gini? Oh iya, kita harus masalah besar buat klien ya. Tapi kita kan harus punya kesabaran. AE itu salah satunya harus punya kesabaran tingkat dewa. Karena yang tante bilang tadi, psikologi orang kan beda-beda, karakter orang beda-beda. Jadi yang harus menetralkan kita itu AE. Jadi kayak kesabaran, terus kemampuan kita bicara sama klien agar klien itu tenang itu seperti apa, agar problem itu solving tuh kayak gimana. Jadi ya memang harus punya kemampuan untuk bisa ngeredam emosi yang kesalahan kita gitu. Penting juga nanti gitu. Sangat penting. Itu sangat. Kalau nggak penting dia nggak mau, kalau kita nggak bisa problem solving nanti dia nggak mau campaign lagi sama kita. Iya benar. Iya kan? Iya, repot juga gitu. Iya. Terus gimana sih tante sebagai seorang akun eksekutif mengevaluasi atau menilai seberapa baik berkomunikasi dengan kliennya di tim internal dan pihak eksternal lainnya? Oh, oke. Kalau kita berkomunikasi itu dengan seluruh pihak, itu kita wajib menggunakan empati. Jangan menggunakan egoisnya kita atau diri kita sendiri. Kita harus berempati dulu nih, gitu kan. Kita harus menempatkan posisi kita di lawan bicara kita. Kita posisinya ini kan sebagai sales. Klien itu raja kita. Jadi kita harus tahu nih posisi kita di mana, gitu. Terus kalau kita sudah tahu posisi kita di mana, itu enak kita berkomunikasinya, berjalan efektif dan berhasil lah istilahnya kalau kita tahu posisinya kita. Terus kita nggak boleh tuh atau hindari berkomunikasi dengan nada tinggi. Andekan kliennya, kok lu jelek banget sih, lu punya program, terus kita marah gitu kan, nadanya tinggi, kita nggak boleh kayak gitu. Makanya kita harus empati dulu gitu kan. Jadi nada tinggi atau emosi itu sangat-sangat dihilangkan. Makanya koneksi itu kita harus sabar gitu ya. Terus lalu bahasa formal atau non formal ini bisa disesuaikan dengan karakter lawan bicara. Jadi ini orangnya santai apa? Orangnya kan ada orang yang santai aja, terus ada orang yang cool, ada orang yang serius. Nah, kita harus tahu tuh lawan bicara kita seperti apa gitu. Agar dapat apa yang kita sampaikan itu keterima sama dia. Gitu. Selanjutnya gimana sih calon narasumber biasanya mengelola waktu dan proyek mereka? Kalau tante pribadi menggunakan Google Calendar. Tahu kan? Medianya menggunakan Google Calendar untuk membantu mengingat setiap, karena kita banyak klien, kita juga banyak yang harus dikerjakan. Itu salah satunya menggunakan Google Calendar kalau tante ya. Pengingat untuk kegiatan, karena tante nggak pernah tuh menunda-nunda pekerjaan. Jadi kita harus tahu kalau kayak kita things to do kita untuk besok hari itu kita mau ngapain sih. Nah itu kita masukin dalam kalender itu. Jadi tante tahu, jam sekian tante harus begini, jam sekian saya harus begini, jam sekian saya harus ke klien, jam sekian saya harus kayak gitu. Jadi teratur sebenarnya. Betul. Makanya kita harus ada things to do sebelum kita melakukan. Itu melalui media Google Calendar untuk mengingat kita gitu. Contoh nyatanya atau pengalaman langsung itu tentang gimana sih penanganan proyek perikanan di masa lalu tuh
khususnya bagaimana nyelesain project tersebut meski menghadapi tenggat waktu deadline yang mepet waktu banget itu lah. Nih Tante pernah, itu contohnya ya, Tante mengenai klien McD waktu itu, McDonald ya, yang dimana approval purchase order iklan itu baru keterima hari ini ya, namun ingin tayang besok nih, ini Tante baru keterima hari ini nih, mau tayang besok, coba kamu bisa bayangin ya kan, Tante harus terima materi, apa yang mau kita tayangi kalau materinya belum ada, istilahnya kayak gitu ya. Tante tuh harus memastikan kepada internal dan rekan radio ya, bahwa iklan ini sangat urgent. Jadi karena memang dia baru approval hari ini, besok harus campaign, berarti kan urgent, ya kan? Akan tayang besok. Lalu Tante tanya nih sama mereka, apakah memungkinkan untuk ditayangkan esok hari, gitu. Kalau memang memungkinkan, akan langsung dikerjakan dengan seksama. Jadi kita memang harus ada yang namanya teamwork dalam satu pekerjaan, itu harus kuat teamwork kita di dalam internal kita, gitu. Dengan sesama untuk supaya dapat tayang sesuai jadwal iklan tersebut. Jadi kita diskusi dulu sama orang internal kita, bisa nggak besok klien saya mau beriklan tapi baru hari ini approval, dan saya harus menghubungi, Tante harus menghubungi medianya itu ada radio Prambors, besok ada iklan McDonald, lo bisa tayangin atau enggak, karena ini sangat urgent. Kalau mereka bisa, berjalan dengan baik. Tapi kalau seandainya memang itu ternyata tidak bisa, kita harus diskusi lagi sama klien, apa yang bikin nggak bisanya gitu. Tapi selagi materi itu bisa kita terima, itu bisa kita jalani. Tapi pengalaman kemarin akhirnya gimana? Bisa jadi karena kita udah pegang materi, dan kebetulan yang slot yang diminta itu masih kosong. Slot itu schedule penayangan ya, schedule penayangan campaign. Jadi di radio itu ada namanya slot. Slot yang tadi Tante bilang regular time sama prime time. Nah, kebetulan dia mintanya di regular time. Kalau regular time itu biasanya atau ada yang namanya iklan itu terserah mau kapan ditayangin, terserah, yang penting tayang. Ada juga gitu yang kayak gitu, tapi nggak pakai waktu. Kalau prime time sama regular time itu ada waktunya. Kalau kayak kita yang satu lagi itu kayak kita ibaratnya terserah deh lo mau iklanin gue di mana, jam berapa, yang penting iklan gue masuk. Nah gitu. Tapi alhamdulillah kemarin sih bisa berjalan lancar. Iya. Selanjutnya pengalaman Tante nih dalam memimpin tim atau berkolaborasi dengan tim lain dalam konteks dalam proyek iklan atau agensi itu. Oh, kalau jadi pemimpin itu ya tentunya harus disiplin. Disiplin waktu itu nomor satu. Disiplin waktu, disiplin pekerjaan itu disiplin nomor satu kalau untuk sebagai pemimpin, gitu ya. Dan jelas dalam berkomunikasi yang efektif, dalam arti kita ketika kita ngebrief tim itu harus benar-benar yang efektif, dalam arti apa yang kita sampaikan dia bisa mengerti, gitu. Terus tidak disarankan untuk menjadi superior. Jadi andaikan superior di sini, ini lo harus ikutin gue, itu nggak boleh, nggak boleh. Seorang pemimpin itu harus ngebrief dengan baik. Jadi ibaratnya kita harus ngelit tim itu dengan solid ya, gitu. Nggak bisa semena-mena kita harus ngebangun komunikasi yang setara dengan internal, gitu. Internal dan radionya juga kita harus bicara dengan yang sama gitu, kayak gitu. Terus gimana tuh Tante kalau buat Tante sendiri yang dukung atau memotivasi tim dalam mencapai tujuan pereklanan itu, proyeknya itulah, gimana tuh buat mendukungnya, motivasi timnya biar semangat lah ibaratnya gitu. Oke. Itu sih balik lagi yang Tante bilang, dengan menggunakan bahasa yang berempati. Bahasa kita tuh harus yang benar-benar yang jangan menyakitkan perasaan orang ya, dalam arti walaupun kita sebagai pemimpin itu kita nggak boleh yang semena-mena gitu kan. Sopan dan kita bersahabat karena kita teamwork. Kita nggak boleh tuh yang namanya lo bawahan gue atau gue seorang pemimpin, itu nggak boleh. Jadi kita sama-sama bekerja dengan baik, gimana caranya solid, klien bisa berhasil untuk kita dapatkan karena kesolidannya kita atau karena teamworknya kita yang bagus gitu.
Jadi biar nggak konflik di internal. Oh iya. Gimana sih peran dan lingkungan kerja dalam sebuah agensi atau perikanan itu sendiri kan? Sangat penting ya, sangat penting dalam arti sangat penting lingkungan yang sehat, tidak berpolitik ya. Dalam artian lingkungan yang tidak menjatuhkan satu sama lain itu kan politik ya. Terus lingkungan yang saling support satu sama lain dan agar tercipta kerjasama produktif dan positif. Jadi nggak semua dalam arti kerjaan atau lingkungan yang kita tempati atau yang kita kerja di situ, kita nggak boleh tuh yang namanya yang tadi tante bilang satu berpolitik. Terus kita harus empati dulu dengan bahasa yang baik gitu. Dari situ mungkin kita bisa tahu lingkungan kita yang harmonis, jadi jatuhnya tuh semua positif gitu. Jadi kerja biar nyaman juga tante ya. Oh iya, bagus lagi. betul. Nomor satu kita bekerja itu adalah kita cintai dulu di pekerjaan kita. Jika kita cinta sama pekerjaan kita, menjalani juga dengan enak, enjoy gitu. Kayak gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, apa aja sih tante job description seorang akun eksekutif di tempat tante bekerja? Jelasin sih secara rinci dan detail tentang tugasnya, tentang jawabnya. Banyak loh. Banyak tante ya. Banyak gitu tante. Banyak banget. Jadi kalau seorang akun eksekutif atau AE di sini ya, Iya. bertanggung jawab itu udah pasti. Bertanggung jawab untuk membangun dan memelihara hubungan yang kuat dengan klien, itu nomor satu. Karena kalau kita nggak menjalin hubungan dengan klien, katakanlah kita jutek gitu sama klien, atau kita songong cara bicara kita gitu, itu nggak akan terjalin hubungan dengan baik dengan klien. Jadi jangankan klien untuk mau kita ngomong gitu ya, untuk beriklan aja nggak akan mungkin mau gitu loh. Bener nggak? Dari kita pertama kali datang aja dia udah nggak berempati sama kita, dia nggak suka sama kita. Gimana kita cara mengejualan kayak gitu ya. Terus kalau memahami kebutuhan bisnis mereka, jadi kita harus tahu nih mereka tuh butuhnya apa sih. Kita harus kulik dulu. Oh iya, Riri, saya mau beriklan brand saya ini, saya iklannya mau begini, saya iklannya mau begitu. Kita harus tahu dulu maunya klien tuh seperti apa, dan kita harus menjadi pendengar yang baik gitu untuk kita bisa dapetin solusinya dan kita bisa dapetin yang keinginan yang klien mau gitu ya. Terus AE bertindak sebagai penghubung utama antara klien dan tim internal di sini. Jadi tante ini kan kita kerja lapangan. AE itu orang lapangan. Kita yang tadi tante bilang visit ke klien. Dari klien maunya apa, tante ambil. Tante balik ke kantor, kita diskusi di internal. Nah, kayak begitu. Jadi memastikan kepuasan klien dan mencapai target penjualan. Klien puas, dia jadi campaign, target kita juga jadi achieve. Gitu kan? Ya peran ini membutuhkan keterampilan komunikasi. Nomor satu lagi komunikasi. Kita harus humble sama orang, kita harus sopan sama orang, etika dan attitude itu harus dipakai, manner itu harus dijaga. Jadi nggak sembarangan juga ngobrol sama orang, walaupun itu teman kita sendiri nih. Seandainya tante sama kamu, kita udah berteman, tapi kalau ketika kamu di perusahaan dia, kamu jangan, kalau dia bawaannya kayak serius, kamu harus serius. Jangan mentang-mentang tante teman kamu, kalau di luar kita bisa hahaha, ketika di situ lo kaku banget nih, santai aja dong bro sama gue, itu nggak boleh. Nggak boleh, itu nggak boleh, hindari. Karena mungkin dia menjaga image dia ketika di kantor tuh seperti apa. Kecuali dia yang memulai, udah santai aja sama gue, lu kayak gua sama klien lu aja, seandainya gitu, baru kita. Jadi kita harus tahu nih lawan bicara kita maunya kemana dulu. Jangan kita maunya sebagai kita gitu, nggak bisa yang kayak gitu. Berarti beda-beda kan ya, kalau di pekerjaannya harus profesional, di luar baru bisa. Betul. Gila ya, betul. Gitu. Jadi kita juga harus punya itu komunikasi dengan baik ya. Terus yang sama kita juga harus punya kemampuan bernegosiasi. Jadi negosiasi di sini seandainya kita kasih harga ke dia, nego dong, negosiasi. Jadi dia bilang, oh nggak bisa, lu kemahalan, lu ini paketnya. Tenang pak ya. AE itu harus pintar negosiasi itu harus pintar. Gimana caranya apa harga yang kita kasih itu masuk akal bagi dia, dan brandnya juga
ibaratnya awareness-nya dapat dengan dia beriklan di kita harus tahu. Jadi kita harus nego. Jadi tapi bukan berarti dia minta negosiasi kita nggak kasih. Selagi hitungannya itu bisa mendapatkan profit untuk perusahaan, ya nggak apa-apa juga. Jadi kita harus juga punya pemahaman bisnis yang kuat, pemahaman bisnis yang kuat dan fokus pada pencapaian hasil. Jadi ketika kita sudah bernegosiasi, kita harus dapat hasil. Iya. Jangan udah nego terus nggak ada Nggak hasilnya. ada Kayak hasilnya. gitu. Berarti tugas dan tanggung jawabnya juga berat juga nanti ya. Berat Berat banget. banget. Berat banget. Ujung tombaknya ya. Ujung tombak perusahaan. Perusahaan. Once kamu nanti jadi account eksekutif kamu tahu. Iya. Karena memang account eksekutif itu ya boleh dibilang dia mendapatkan hasil untuk perusahaan. Terus selanjutnya gimana sih cara penanganan akun eksekutif terhadap klien dan media sebagai liaison officer? Itu ya, AE itu harus memperluas dan memelihara hubungan sih. Memperluas dan memelihara hubungan yang baik secara profesional dengan klien. Jadi kita nggak boleh tuh kliennya itu aja. Nggak boleh, kita harus cari lagi. Andai kan kita udah ketemu si A, kita minta sama si A, boleh nggak lo kenalin gue sama si B? B, udah ketemu sama si B, kenalin gue dong sama si C. Nah di situ Relasinya harus banyak ya? harus banyak, kita harus pintar komunikasi dan mempunyai relasi yang kuat. Kalau seorang AE itu kayak gitu. Jadi AE itu diminta juga untuk menjadi pembuat solusi dan juga public speaking yang baik. Nah, kan kadang-kadang AE diminta kenapa solusinya ini klien maunya harga segini, gimana Ri solusinya? Jadinya kita kulik lagi harganya, kita kulik lagi, lihat lagi apa permintaannya dia, selagi masih bisa kita tekankan di internal untuk bisa mengikuti kemauannya klien ya nggak apa-apa juga gitu. Jadi kita juga harus tahu kemampuan kita untuk administrasi, untuk hitung-hitungannya. Dan harus teliti, terus rapi gitu. Jangan sampai udah kita kasih harga, ternyata harga kita salah. Bahaya juga Itu bahaya lagi, bahaya lagi gitu ya. Iya. Kalau harga kita kegedean, istilahnya kita bisa dapat bagus gitu. Kalau yang kita lemparin harganya justru di under, lebih kecil, lebih murah, bahaya itu. Untungannya malah jadi dikit ya. Betul, jadi kita harus punya kemampuan administrasi yang baik. Terus selanjutnya gimana sih Tante dalam merencanakan plan pekerjaan dalam posisi sebagai akun eksekutif? Bagaimana merencanakan plan? Ya plan itu kita harus yang tadi Tante bilang, kita harus punya things to do. Plan apa nih yang harus kita jalanin? Pertama, kita harus kulik yang namanya klien. Dalam arti, besok saya mau ke brand susu. Susu apa nih yang harus saya cari? Frisian Flag katakanlah. Saya harus tahu, saya harus cari siapa yang handle itu brand itu harus ada plan. Dan kita harus bikin meeting, tanggalnya tanggal berapa, jamnya jam berapa, dan di mana. After dari itu kita harus ngapain, setelah kita ngapain, dan bagaimana kita solusinya, apakah dia jadi campaign dengan penawaran kita atau enggak. Jadi kita harus punya plan. Jangan semata-mata kita ke klien cuman ngobrol, kita nggak ada plan apa-apa. Yang kita tuju itu harus ada plannya. Maksudnya kita harus punya planning gitu. Gue harus nih capai target gue dengan gue ngedeketin brand susu ini biar campaign di tempat kita kayak gitu. Terus selanjutnya gimana sih caranya membina hubungan dengan klien dan stakeholder-nya? Kayak gini kali ya, kayak bahasa mudanya bagaimana seorang membangun dan menjaga kali ya, dan mengembangkan hubungan kerja dengan baik secara pihak kliennya gitu ya. Seperti mitra bisnis, investor gitu investor gitu. Media, pemerintah atau komunitas gitu kali ya. Ya itu tadi Tante bilang, berkomunikasi walaupun dia udah bukan klien kita lagi, menjalin hubungan tuh penting. Jangan hal-hal yang besar, kayak klien kita dia ulang tahun, kita ucapin aja, senang nggak dia? Senang. Happy birthday ya Pak, panjang umur, semoga sukses bla 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 bla. Itu kan menjalin hubungan, walaupun dia tidak beriklan di kita. Tapi dengan kita komunikasi yang baik, cara kita yang baik, ketika ini si Riri perhatian dia sama gue, padahal gue nggak pernah beriklan loh di sini. Gue mau coba deh beriklan dulu. Nggak menutup kemungkinan untuk dia
Kalau kan nawarin yang lain gitu. Nah, gitu. Biar image-nya baik ya. Iya, itu membina hubungan tuh. Dari hal yang kecil aja. Ucapin selamat ulang tahun aja itu menurut tante udah klien seneng lah gitu. Dengan tanpa kalau dia nggak beriklan kita nggak hubungi, nggak boleh. Nggak boleh. Gitu. Jadi mau dia campaign atau tidak campaign di kita harus menjalin hubungan dengan baik. Yang namanya silaturahmi lah gitu. Betul, suatu waktu kan kita nanti juga bisa dibantu ya. Dibantu sama ya. Selanjutnya gimana sih mengatur atau organize dalam dan melaksanakan delivery order? Oke, untuk bahasa mudanya lagi nih Tante kasih tunjuk ya. Iya. Bagaimana seorang eksekutif mengatur dan memastikan semua materi atau kebutuhan klien ya. Klien organize-nya seperti apa. Jadi gini, seperti menyusun timeline proyek atau campaign, terus mengkoordinasikan pekerjaan antara tim kreatif, desain, dan produksi. Jadi itu Tante harus satu sama lain berkaitan. Karena tadi Tante bilang lagi, teamwork. Jadi masih AE itu bukan kerja sendiri. Jadi AE itu punya teamwork yang namanya mengkoordinasikan pekerjaan antara kreatif, ada tim kreatif kita, ada tim desain kita. Nih gue mau didesain dong modelnya kayak begini. Kita harus kemana? Ke orang desain. Nah kayak gitu. Terus oke, desain udah selesai, produksi dong. Kita harus kemana? Ke orang produksi. Jadi seorang AE itu bukan tunggal, tapi dia harus teamwork gitu. Memastikan semua brief atau revisi dari approval klien sudah beres kayak gitu. Dan kemudian melaksanakan kayak kamu bilang tanya melaksanakan delivery order. Itu mengirim materi akhir ke klien atau media, misalnya gini. TVC itu kayak spot iklan. Namanya TVC ya. Ke stasiun TV, seandainya yang Tante bilang kita tiba-tiba kita melihat iklan, itu namanya materi TVC ya. Banner ke media, kalau banner itu ke media digital, itu banner namanya. Kalau konten sosial itu ke tim media sosial ya. Kalau menindaklanjuti pengirimannya dengan memastikan materi yang tayang sesuai jadwal. Jadi memang kita setiap ngasih materi harus ada jadwalnya. Gitu. Ya dong. Kayak Tante bilang McDonald tadi, dia mau beriklan, approval hari ini, beriklan besok. Tapi kalau nggak ada materinya, mana bisa dia? Iya, bingung juga ya. Benar nggak? Iya. Jadi delivery ordernya itu masih begitu. Delivery ordernya tuh masih ya udah gue beriklan, gue kasih materi, lu jalanin. Kayak gitu. Jadi melaporkan ke klien, jadi gini, menindaklanjuti pengiriman dengan memastikan materi yang tayang sesuai jadwal. Yang tadi Tante bilang, oke, jadwalnya hari Senin, tanggal sekian, jam sekian. Melaporkan ke klien bahwa delivery sudah selesai. Udah selesai ya Pak, report lah kayak kita. Udah selesai ya Pak untuk materinya. Terus untuk jadwalnya udah oke ya Pak. Jadi kita harus delivery dengan baik. Gitu. Dari schedule, materi itu harus terdelivery dengan baik gitu. Biar semuanya lancar juga. Iya gitu. dong. Terus diatur juga gitu ya. Iya. Selanjutnya gimana sih Tante ngawasin dan ngendaliin billing iklan dalam placement order media? Oke, bagaimana mungkin ya yang dimaksud itu bagaimana AE memastikan bahwa proses penagihan atau billing untuk penempatan iklan di media berjalan dengan tepat. Terus sesuai kesepakatan, harus sesuai dengan kesepakatan dulu, baru itu billing bisa keluar, benar nggak? Kalau tidak ada kesepakatan, billing itu tidak akan pernah keluar. Dan tidak terjadi kesalahan atau keterlambatan. Intinya ketika kita memberikan billing itu sesuai nominalnya dengan kesepakatan dan tidak ada keterlambatan. Dalam arti, Pak, saya nanti untuk billing tagihannya di tanggal sekian ya. Kita harus mention itu. Karena ketika kita tidak membicarakan itu, klien nanti akan bertanya, kamu nggak ngejelasin kok pembayarannya kapan, dan akhirnya kan ngeset. Jadi kita harus detail sama klien bahwa itu harus sesuai dengan kesepakatan, tidak terjadi kesalahan dan keterlambatan. Selanjutnya gimana sih dalam tentang kendali atau span of control antar departemen?
Oke, bagaimana seorang AE mengelola dan begitu kali ya Iya, mungkin iya, ya maksudnya begitu. mengelola dan berkoordinasi dengan mengelola dan berkomunikasi dengan berbagai departemen lain di Iya. dalam ya Sebuah di dalam agensi. sebuah agensi Iya, periklanan iya. dari perspektif rentang kendali gitu ya Mhm, maksudnya. iya. Jadi itu sebenarnya mengelola koordinasi dengan berbagai departemen. Jadi kita harus yang memang benar-benar ada berkoordinasi ya, kita harus ada komunikasi dengan baik gitu. Berkomunikasi dengan baik secara kita panggil seandainya kita dengan meeting, kita harus ada kayak gitu juga. Jadi memang harus berkomunikasi dengan baik sih untuk dapetin berkomunikasi dengan berbagai departemen lain. Jadi nggak cuma departemen kita aja, karena sesuatu kita juga butuh departemen lain. Jadi kita harus berkomunikasi dengan baik. Iya, iya. Mm-mm. Selanjutnya bagaimana sih dalam kerjasama atau teamwork antar departemen atau divisi terkait order iklan dari klien? Kalau bagaimana dalam kerjasama teamwork ya antar departemen divisi terkait dengan order klien apa? Order iklan dari klien. Oh, teamworknya itu adalah ketika kita dapat dapat iklan sama klien gitu ya, kita infokan ke internal, ke bagian yang memang divisi yang terkait gitu. Seandainya yang tadi tante bilang mau dia beriklan di satu radio Gen FM katakanlah. Nah dia harus bicara sama orang Gen FM, dan dia harus seorang AS tante harus bicara dengan bagian terkait yang megang radionya itu. Hey, klien gue mau beriklan, boleh nggak dibantu? Nah itu harus saling terkait di internal kita maupun eksternal. Jadi kan radio itu eksternal kita karena tante buying radio. Internal kita adalah orang yang handle radio untuk ke media radio. Oh gitu. Kayak gitu. Jadi kita harus kerjasama dengan baik, komunikasi dengan baik, balik lagi kayak gitu. Komunikasi dengan baik intinya. Iya, Ya. betul. Terus selanjutnya gimana sih batas kewenangan atau degree of authority konservis antar departemen atau divisi terkait? Kalau bagaimana batas kewenangan, tante punya wewenang untuk mengkoordinasikan, dalam arti bukan koordinasikan ya, untuk menginformasikan schedule tayang. Tante punya wewenang. Klien saya mau waktu rentan di prime time, itu kewenangan tante. Itu tante berwenang, kenapa? Karena based on klien. Itu wewenang. Jadi nggak boleh ada yang bilang nggak usah, klien lu di regular time aja, nggak bisa. Wewenang tante harus tante ikutin berdasarkan kemauan klien. Jadi departemen lain nggak boleh ikut campur. Oh nggak bisa kalau itu, karena kan klien tante based on klien. Info dari klien apa tante harus terapkan kayak gitu. Harus sesuai kliennya berarti ya. Betul, jadi tante harus punya wewenang itu gitu. Oke, pertanyaan yang terakhir tante. Apa aja sih persyaratan keahlian minimal dalam jabatan akun service atau akun eksekutif gitu? Apa gimana? Persyaratan keahlian minimalnya tuh harus apa, punya apa gitu dalam jabatan akun eksekutif? Iya, tadi tante bilang lagi, ini sebetulnya sih jawaban udah dari yang tadi itu Iya. keluar lagi nih. Ya minimal rekrutmen maksudnya perekrutannya lah. Apa sih? Persyaratannya apa gitu? Persyaratannya itu ya dia harus public speaking ya. Jadi dia harus pintar berkomunikasi dengan baik. Dia harus humble, dia harus pintar berkomunikasi dan harus pintar bersosialisasi, gitu. Jadi dituntut untuk pintar berkomunikasi, public speaking ya, untuk bersabar itu dituntut juga, dan memang kita harus dituntut mempunyai network yang bagus dan sosialisasi yang bagus. Relation tentu. Iya, public relation juga dengan baik. Pertanyaan yang udah tadi juga. Iya. Oke tante, mungkin segini aja dari aku ya. Terima kasih banyak tante udah dijawab. Mohon maaf juga tante udah ganggu waktunya sampai kita boleh mampir ke rumah tante ini. Iya, oke, nggak apa-apa. Mungkin segitu dulu tante ya. Terima kasih banyak. Baik. Semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.